يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sallallahu wasallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Tabaraka wa ta'ala yang melimpahkan kepada kita curahan nikmat, karunia dan taufiknya. Di kesempatan malam hari ini kita bisa hadir kembali berkumpul di tempat yang mubarak ini untuk kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Azim bin Badawi Al-Misri hafizahullah ta'ala. Baik, ahibati billah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Asih kita akan melanjutkan pembahasan di kitab Al-Udhiyah, Kitabul At'imah, pada pembahasan Al-Udhiyah, yaitu tuntunan berkurban menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir jamaah sekalian pembahasan kita memasuki penjelasan tentang al-ishtirak fil udhiyah, yaitu bersekutu, berserikat atau patungan, urunan dalam berkurban. Bahwasanya untuk seekor sapi dan juga unta, syariat telah membolehkan untuk urunan atau patungan, ishtirak bahasa fikihnya, berserikat atau bersekutu. Adapun untuk kambing, maka ini tidak diperkenankan berserikat atau bersekutu atau ishtirak. Pembiayaannya hanya diambil dari satu orang saja. Kemudian kita tambahkan penjelasan sebelum kita lanjutkan ke masalah berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif di dalam kitabnya ini. Kita jelaskan bahwa makna al-ishtirak, bersekutu atau berserikat itu fi thawabi wal barakah. Berserikat atau bersekutu itu dalam hal pahala dan keberkahan, bukan dalam hal al-ishtirak fil milki, kepemilikan. Jadi walaupun dibolehkan seorang kepala rumah tangga misalnya, dia berkurban atas namanya dan keluarganya, maksudnya dia mengikut sertakan keluarganya itu hanya dalam hal pahala dan mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam hal kepemilikan. Jadi yang memiliki kurban ini adalah ya sahibul kurban.
sahibul kurban saja. Ya, bukan kemudian semua dari keluarganya merasa berhak terhadap daging kurban tersebut. Paham ini ya jamaah sekalian? Ya, ini miliknya sahibul kurban. Ya. Hal ini diterangkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Abdul Wahhab, seorang ulama dari mazhab Malikiyah, dalam kitabnya Al-Mudawwanah diterangkan bahwa harus dipahami baik-baik ini makna al-ishtirak, sekali lagi dalam pahala dan keberkahan, bukan dalam hal kepemilikan. Jadi kalau ada dari anggota keluarga sahibul kurban yang hendak mengambil, mengolah misalnya daging itu, harus seizin dari yang punya sahibul kurban. Ya, ini yang dimaksud dengan al-musyarakah yang dibolehkan untuk unta maupun sapi. Nah, kini kita lanjutkan masalah berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Abdul Azim al-Muallif hafizahullah. Asya tujzi'u 'anir rajuli wa ahli baiti. Kambing, seekor kambing ini mencukupi untuk seseorang, yakni kepala rumah tangga yang berkurban dan keluarganya. Ya. Nah, ini juga maknanya sama yang tadi kita jelaskan dalam hal pahala dan keberkahan. Seekor kambing artinya tidak perlu semua anggota keluarga ini berkurban, cukup satu, dan insya Allah Ta'ala itu menjangkau semua anggota keluarganya. Nah, kita bacakan dulu dalilnya dari An Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar rahimahullah. Qala sa'altu Abu Ayyub Al-Ansari, aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, kaifa kanatid dhuhaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisi atau cara atau model berkurban pada kalian wahai para sahabat. Ini kan yang bertanya Atha bin Yasar, beliau dari kalangan tabi'in, tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi tidak mengetahui bagaimana model berkurban di zaman Rasulullah, sehingga perlu bertanya kepada guru-guru mereka, yaitu para sahabat, generasi para sahabat. Satu-satu diantaranya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Bagaimana cara berkurban di tengah-tengah kalian wahai para sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, sahabat Abu Ayyub menjelaskan, kana ar-rajulu fi 'ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baiti. Seseorang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya, yakni dia sebagai kepala rumah tangga. Ya, umumnya seperti itu, sebagai suami misalnya. Untuk dirinya, wa an ahli baiti, dan untuk keluarganya, atas nama dirinya dan atas nama keluarganya, artinya mewakili seluruh keluarganya. Nah, jadi yang tercantum, misalnya kalau kita kan ya nama ditulis di kelompok-kelompok yang sudah disusun, keluarga Pak Fulan misalnya, si A, si B. Nah, ini yang berkurban, cukup dia saja tapi sudah mewakili seluruh keluarganya. Nah, jadi satu saja yang berkurban dalam keluarga itu sudah mengcover seluruh keluarganya. Beginilah cara berkurban di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian lanjutan hadisnya, fayakuluna wa yut'imun. Maka mereka semua satu keluarga ini makan dari daging kurban kepala keluarga ini. Ya, artinya ini jatah sahibul kurban. Mereka semua memakannya, wa yut'imun, dan memberi makan orang lain, artinya mensedekahkannya atau menghadiahkannya. Sebagaimana dalam pendistribusian daging kurban untuk dimakan oleh sahibul kurban, kemudian dihadiahkan termasuk kepada orang yang kaya, orang yang mampu, dan untuk disedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Begini caranya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat Abu Ayyub menjelaskan, menceritakan, thumma tabahan nas fasara kama tara. Kemudian sesudah itu, kata Abu Ayyub, orang-orang saling membangga-banggakan bisa berkurban, pamer-pamer bisa berkurban. Ya, jadi kadang satu keluarga itu beberapa orang dari keluarganya berkurban sekaligus di satu waktu. Nah, ini bukan tidak boleh, bukan terlarang, boleh saja. Ya, jika suatu keluarga suaminya berkurban, tahun ini istrinya juga berkurban, anak-anaknya juga berkurban, tidak dilarang, boleh saja. Selama tentu saja tetap menjaga keikhlasan niat, tidak ria, tidak ujub memamerkan kemampuan secara finansial. Oh, dia orang yang mampu sehingga bisa berkurban lebih dari satu. Nah, selama itu tidak terjadi, boleh. Ya, jadi bukan sama sekali dilarang. Nah, asalkan menjaga tetap keikhlasan niatnya ketika berkurban. Karena ini ibadah kurban ini ya mirip dengan ibadah haji, bersamaan dengan ibadah haji, sangat mengandalkan pada kemampuan secara finansial, sehingga khawatir disusupi perasaan riya, ingin pamer ujub kemampuan harta kepada orang lain. Makanya dijaga keikhlasan niatnya. Sahabat Abu Ayyub menceritakan, summa tabahan nas, kemudian seiring berjalannya waktu, orang-orang pada memamerkan ibadah kurban ini. Maka fasara kama tara, jadilah ibadah kurban ini seperti yang engkau saksikan wahai Atha bin Yasar. Ya, karena semakin jauh dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan semakin terjadi pergeseran nilai. Nah, Sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Nah, jadi ahibati fillah, sama penjelasan kita tadi, ibadah kurban ya dengan seekor kambing ini yang membedakan dengan sapi dan unta, karena tidak diperbolehkan musyarakah atau ishtirak, bersekutu atau berserikat atau patungan atau urunan. Mesti biayanya diambil dari satu orang saja. Dari suami misalnya ingin berkurban tahun ini, atau dari istri. Tidak boleh misalnya ingin membeli seekor kambing seharga 2 juta, 1 juta uangnya suami, ditambah 1 juta uangnya istri. Ini dianggap tidak mampu. Ya, tapi boleh kalau misalnya si istri menghadiahkan 1 juta uangnya kepada suami. Ya, wahai suamiku, ini saya punya penghasilan 1 juta, silakan kamu terima untuk kurban dengan membeli seekor kambing yang seharga 2 juta rupiah. Ini boleh. Ini ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, tapi dalam nama yang dicantumkan tetap keluarga yang berkurban adalah si suami. Istri ikut, anak-anak yang lain ikut, keluarga yang lain ikut dalam hal as-sawabu wal barakah, pahala dan keberkahan. Ya, bukan dalam hal kepemilikan. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim ahibati fillah a'azzanillahu wa iyyakum, di dalam kitabnya Zadul Ma'ad
juga menegaskan hal ini. Oh, beginilah model berkurban di masa Nabi SAW. Ibnu Qayyim mengatakan, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni dalam berkurban, annasya tujzi'u 'anir rajuli wa 'an ahli baitih. Seekor kambing yang dikurbankan itu sudah mencukupi untuk si yang berkurban, kepala rumah tangganya ini, dan untuk keluarganya. Walau kasura adaduhum, sekalipun jumlah anggota keluarga itu banyak, ya, sekalipun jumlah anggota keluarganya banyak, semua dapat. Tapi sekali lagi dalam hal pahala dan keberkahan, bukan dalam hal kepemilikan. Juga hal yang senada ditegaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Nailul Awtar. Beliau bahkan mengatakan, wal haq, yang benar, anna syatal wahida tujzi'u an ahli baitihi walau kanu mi'ata nafsin au akthar. Bahwasanya yang hak, yang benar, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, satu ekor kambing itu sudah mencukupi seluruh anggota keluarga. Tapi sekali lagi tadi harus ada catatan bahwa dalam hal pahala dan keberkahan, mencukupi seluruh anggota keluarga walau kanu mi'ata nafsin au akthar, bahkan sekalipun anggota keluarganya berjumlah 100 orang atau bahkan lebih. Kama qadat bidzalika sunnah, seperti itulah ajaran sunnah, kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Jadi sekalipun keluarganya berjumlah 100 orang atau lebih. Nah, keluarga yang mana ini? Ya, ulama kita menjelaskan, keluarga yang dimaksud adalah yang tinggal bersama dalam satu rumah, dapurnya satu. Nah, dapurnya satu. Ya, jadi katakanlah misalnya ada keluarga, ada beberapa keluarga tinggal di suatu rumah besar, lebih dari satu keluarga, 2, 3, ini mungkin saja terjadi, ya kan? Nah, tinggal sama-sama dan dapur mereka satu, tempat mereka masak sama satu, bahkan kadang mereka ngumpul di satu meja makan. Nah, inilah yang dimaksud. Ini yang bisa dijangkau tadi. Ini yang dikatakan Imam Syaukani, sekalipun jumlah mereka sampai 100 orang atau bahkan lebih. Tapi kalau misalnya sudah tinggal sendiri-sendiri, orang tuanya tinggal sendiri, anak-anaknya sudah besar, tinggal sendiri, nah ini tidak terjangkau. Jika mereka ingin mendapatkan pahala kurban, ya mereka harus berkurban sendiri. Nah, ini yang dimaksud. Ya. Dan ini ya masalah ahibati billah yang menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala, ya bisa menjangkau nih pahala dari orang-orang yang ya selama mereka tinggal di satu rumah dengan matbakh, dengan dapur yang sama, ya, dan tempat makan yang sama. Nah, ya, sebelum kita lanjutkan ke masalah berikutnya, sudah selesai masalah ini. Ya, ada juga tambahan kita ingin sampaikan seputar yang bermusyarakah atau patungan atau urunan dengan seekor sapi misalnya. Nah, itu ahibati billah, tidak mengapa, kata para ulama, seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di kitabnya Al-Mughni, 7 orang yang bersekutu, berserikat untuk berkurban dengan seekor sapi misalnya, ya, ikhtilafun niat, ada perbedaan niat dan motivasi dia
ikut gabung dalam satu kelompok, ini tidak mengapa. Di antara kelompok ini, satu kelompok misalnya ada di antara satu orang yang niatnya kurban wajib. Kurban wajib misalnya, kan hukumnya wajib dia menunaikan nazarnya karena ini adalah nazar ketaatan. Sementara anggota kelompok ini yang lainnya ya kurban biasa. Ya, niatnya sudah berbeda karena niatnya adalah kurban dalam rangka menunaikan nazar. Contoh, karena menunaikan wasiat. Nah, ini juga jadi wajib. Ini juga kurban wajib. Atau misalnya ada dari anggota dari untuk akikah, ya kebetulan bertepatan misalnya dengan kelahiran, ya dianjurkan dia untuk mengakikahi anaknya sebagai hati. Boleh, ya dia ikut gabung, boleh dia ya, karena boleh hukumnya berkurban dengan sapi. Akikah tidak mengapa. Ya, apa yang sah dan boleh nanti habis ini baru pelajaran akikah. Untuk dikurbankan, sah juga untuk menjadi akikah. Boleh untuk kambing. Dan tidak boleh selain itu, sebagaimana kurban tidak boleh selain 3 jenis. Dia mau niatnya adalah akikah, boleh dia ikut gabung. Ya. Hanya untuk daging itu untuk ya makan-makan biasa sebagai lauk pauk. Dia niatnya ya untuk dapat daging untuk makan-makan biasa bersama keluarganya, memudaratkan niat yang berbeda tersebut. Dan disinilah makna dari hadis bergantung akan niatnya, dan masing-masing orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatnya. Hanya lauk pauk biasa, ya itu saja, sebatas itu. Yang niatnya kurban, dia tetap tidak perlu, ya, karena sudah sah. Seperti masing-masing akan memperoleh sesuai dengan apa yang ya. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh menggabungkan niat. Ya, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah sasarannya. Kita li rabbika wanhar, untuk Allah. Sementara akikah beda substansinya dari dua
amalan ini sehingga tidak bisa. Kapan saja boleh. Ya, memang yang afdal di hari ketujuh. Ya, tapi yang ditentukan waktunya sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Nah, ma la yajuzu an yudhha bih, hewan kurban, hewan yang apa saja ya. Ubaid bin Fairuz Ad-Dailami radhiyallahu anhu, Ubaid radhiyallahu anhu. Ya, dua-duanya ini sahabat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal adhahi. Dimakruhkan, tidak disukai atau faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakadha biyadi. Seperti ini dengan tangan beliau. Di sini juga menunjukkan betapa amanahnya para sahabat juga sifatnya, caranya Rasulullah menyampaikan sabdanya itu pun sampai dinukil yang terpercaya dan amanah. Wa yadi aksaru min yadi, oleh sahabat arbaun. Ya, kira-kira seperti yang Rasul dikurbankan. Arbaun la tujzi'u fil adhahi, ada 4 hewan yang tidak al-aura al-bayyinu awaruha, yang buta butaannya. Ya, artinya satu saja buta. Ya, buta kita tahu maknanya adalah ya tidak bisa melihat. Ya, ya mengetahui bahwasanya hewan ini buta, jelas kebutaan. Itu memang tidak berfungsi. Ya, mungkin cacat dari lahir. Maka ini masih boleh untuk dikurbankan. Ya.
rabun senja. Ya, seperti yang juga dialami oleh manusia. Kalau sudah mulai senja, buta, al-aura. Mazhab dan ulama mazhab Syafi'iyah ini masih seperti yang di hadis ini, al-aura, kemudian ada tambahan al-bayyinu awaruha, yang maridatul bayyinu maraduha, yang tidak sah untuk dikurban, yang tidak layak dagingnya untuk dikonsumsi manusia. Nah, panitia kurban harus lebih berhati-hati, selektif untuk memilih hewan. Di Jawa kan beberapa daerah itu sudah ya terjangkiti, bahkan jadi yang sakit dan jelas sakitnya yang menyebabkan dagingnya berbahaya. Yang pincang kakinya dan jelas pincang. Jadi misalnya si kambing ini jelas sekali pincangnya, ini tidak sah untuk dikurbankan. Ya, tapi kalau cuma oleh rombongannya, maka insya Allah masih boleh untuk dikurbankan. Demikian juga dibawa dengan mobil, dengan truk misalnya, pas sampai di salah ini mendarat, akhirnya jadi pincang kakinya. Ya, karena kejadiannya ya bukan dari saat kita membelinya, kendaraan. Nah, tapi ini yang ketiga. Yang keempat, memiliki sumsum tulang, ya, allati la tunqi, tulangnya itu, sumsumnya yang putih itu, ya, yang enak kalau disedot itu, itu inilah 4 cacat, 4 aib yang sudah jelas tidak sah untuk dijadikan kurban. Lanjutannya, qala Fairuz, Ubaid bin Fairuz berkata, makruhkan, saya tidak senang jikalau hewan kurban ini ada yang tapi kata beliau tadi, ana akrahu, saya tidak menyukainya.
Fairuz tadi, kata beliau qala fama karihta minhu fada'hu. Terserah kamu, tinggalkan, tapi jangan engkau haramkan pada orang lain. Artinya itu pilihan pribadi. Belah misalnya, ya saya betul-betul ingin sempurna, itu pilihan pribadi, silahkan, tapi jangan engkau ya. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi. Tanduknya atau pecah tanduknya. Nah, juga sebagian ulama makruhkannya. Nah, jadi 4 yang haram ditambah sekitar 2 yang makruh, jadi 6 ya. Ada yang terpotong buntutnya. Nah ini boleh saja. 4 ini jangan sampai ada ya. Nah ini yang menyebabkan kurban tidak sah ya. Syukur-syukur kalau 2 yang oh iya. Kita lanjutkan ahibati fillah, ini keterangan tambahan untuk masalah ini. Arba'atul madhkurata fi hadisil bara la tujzi'ut tadhhiyatu biha. 4 aib yang telah disebutkan dalam hadis sahabat Al-Bara itu tidak sah dan ulama. Demikian juga wa kadza makana fi ma'naha au aqbah. Demikian aib-aib tadi tentu saja lebih tidak sah untuk dikurbankan. Nah, Sahih Muslim kana aqalla min hadhihi al-uyub jaza ma'al karaha. Adapun kalau kurang dari unsur kemakruhannya, artinya kalau lebih sempurna tentu saja lebih bagus. Nah, kita lanjutkan. Masalah berikutnya, kambing muda yang belum cukup umur. Nah, kata Syekh Abdul Azim hafizahullah, wala dan juga tidak sah dikurbankan al-jaza. Ini kita sudah lewati pekan lalu, yaitu kambing biasa, al-jaza, yaitu yang umurnya masih 1 tahun sah, boleh ya kan, pembahasan kita yang lalu. Nah, ad-dha'n bahasa Arabnya domba. Tapi kalau al-ma'az cang ya nah, itu tidak boleh. Kalau al-jaza harus as-sani, sudah genap 1 tahun dan dakhala fis saniyah, sudah masuk ke tahun kedua. Ini baru sah untuk kambing.
Nah, ya. Dalilnya li hadisil Bara' bin Azib radhiyallahu an, sama dalil Doha khalun li yuqalu lahu Abu Burdah qabla shalah. Pamanku, saudaranya ibu. Karena di bahasa Arab dibedakan khal dengan ammi. Kalau ammi dari pihak ayah. Pamanku dari Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu an qabla shalah, tapi kurbannya ia lakukan sebelum salat. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kambingmu hanya kambing biasa, daging biasa. Artinya untuk lauk pauk tidak terhitung kurban. Karena waktu yang diperbolehkan yaitu seusai sholat Idul Adha. Nah, sahabat ini menyembelinya sebelum sholat. Ya. Nah, ya, belum ada jam seperti di zaman kita ini. Orang hanya berpatokan dengan cahaya matahari, dikira-kirakan. Sholat Id mungkin tertunda atau diundur karena beberapa faktor. Bisa jadi, ya mas kalian. Mungkin sahabat ini tidak ikut sholat Id. Faktor penyebabnya tidak usah kita mungkin kok ada sahabat seperti ini, bisa jadi. Nah, beliau menyembeli sebelum sholat Id. Itu hanya terhitung kambing pedaging, artinya kambing biasa, untuk seperti kamu menyembeli biasa untuk makan lauk pauk bersama keluarga, tidak terhitung sebagai Rasulullah, inna indi dajinan jaza'atan minal ma'az. Saya punya lagi satu, wahai Rasul, kambing muda, jaza'ah tadi masih 1 tahun atau bahkan belum, jelas masih 1 tahun, belum masuk tahun kedua. Ya, apa kata Rasulullah? Qala idbahha wa la tasluh li ghairik. Idbahha, sembelihlah ia, diperbolehkan oleh Rasulullah. Padahal secara hukum tidak boleh. Sembelihlah ia, yakni sebagai kurban. Untuk yang selain dirimu. Nah, ini ahibati fillah, maksudnya ulama menjelaskan ini kekhususan bagi sahabat ini, dan ini keutamaan sahabat Abu Burdah. Nah, untuknya boleh menyembeli kambing biasa padahal belum cukup umur. Ya, wala tasluhu li ghairik, tidak boleh untuk selain dirimu. Untuk kita, hadis ini fihi fadilatu Abi Burdah, terdapat keutamaan sahabat Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu an, karena beliau dikhususkan dengan suatu hukum yang tidak diberlakukan untuk orang selain beliau. Shalah fa innama yadhbahu li nafsi, barang siapa yang menyembeli sebelum salat Id, maka itu berarti dia hanya menyembeli untuk dirinya saja. Artinya untuk makan-makan dirinya saja sebagai lauk pauk biasa. Karena barang siapa yang menyembelih kurbannya sesudah sholat Id,
faqad tamma nusuku, maka sungguh telah sempurna kurban dan telah mencocoki sunnahnya kaum muslimin, yaitu amalan turun temurun kaum muslimin. Jadi harus jamaah sekalian dipastikan. Tadi kita contohkan, ada kemungkinan orang berkurban itu kalau dia ikut sholat ya adalah patokannya jelas, dia pulang dari sholat id baru kemudian sakit ya, kemudian dia ingin berkurban, misalnya kan ada kadang kurban yang berkurban keluarga di rumahnya, mereka kurban pribadi di rumahnya. Nah, ini harus memastikan orang sudah selesai dari sholat id ya, dan sekarang mudah tentu saja dengan menunggu orang-orang lewat, oh sudah, berarti sudah. Ini sahih muttafaqun alaih, sepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Jadi pembahasan ini hibatifillah juga termasuk tentang waktu sahnya berkurban. Sampai di sini dulu ahibatifillah kajian kitab Al-Wajiz. Masih ada lanjutannya, insyaallah taala kita sambung di kesempatan yang akan datang. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.